Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma fakirna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah, kita masih di dalam kitab Tahdhib Syarah Sanusiyah. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai masuk di dalam yang namanya sifatus salbiyah. Sifatul apa? Salbiyah. Sifatus salbiyah. Dan kita sudah membaca dua daripada sifatus salbiyah, yaitu al-qidam wal baqo. Al-qidam wal baqo. Memang Ustaz Fatih kena sabar, ilmu kalam ini memang bukan ilmu yang mudah, memang kena sedikit pening sedikit, tapi lama kelamaan akan terbiasa dengan level seperti berat seperti ini. Macam kalau kita pergi ke gym, kita akan apa ini? Yang dumbbell. Atau yang pertama ringan. Yang ringan dulu, ringan pun berat. Terus lama-lama yang ringan akan terbiasa, naik lagi yang lebih tinggi. Macam itu. Tapi percaya apa kata saya, kalau Anda boleh paham ilmu-ilmu semacam ini, ilmu yang lainnya akan mudah. Ilmu yang lainnya akan mudah, karena ilmu kalam itu adalah ilmu yang paling asal, ilmu yang paling asal sekiranya selain ilmu kalam terbangun daripada ilmu kalam. Kalau Anda paham ilmu kalam, selain ilmu kalam itu akan mudah. Kenapa? Karena DNA asal semua ilmu adalah daripada ilmu kalam. Begitu pula daripada ilmu mantik. Zaman dahulu para ulama itu sebelum belajar apapun, mereka akan menekuni ilmu mantik dahulu, agar cara berpikir mereka benar. Setelah cara berpikir mereka benar, baru mereka belajar ilmu-ilmu yang lain, agar mereka tidak salah faham. Karena itu kena sabar sedikit. Kalau memang tak faham, kena ulang kaji terus 2, 3, 4, 5, terus macam itu. Oke. Setelah kita menyelesaikan sifatul qidam wal baqo, kita akan masuk ke sifat yang ketiga, yaitu mukhalafatuhu lil hawadits. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits. Sifat yang ketiga adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mukhalafah lil hawadits, tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Kenapa? Karena Allah itu adalah karena kata-kata jenis itu tidak pantas untuk Allah. Allah itu adalah zatnya khaliq, pencipta. Dan kita adalah makhluk yang dicipta. Dan zatul khaliq berbeza dengan zatul makhluk. Dan kita boleh untuk menyebut Allah dengan nama zat, itu boleh, tak apa. Karena Rasul SAW ada seorang pensyair mengatakan zat di depan Rasul SAW, dan Rasul diam saja. Maknanya kata-kata zat boleh kita pakai untuk mensifati Allah Subhanahu wa taala, atau kita berikan zat Allah, Allah itu dengan nama zatullah, zatnya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dan mukhalafah lil hawadits ini sebenarnya mempunyai banyak sekali problem di dalam ulama-ulama selain ahli sunnah wal jamaah, yang mana nanti sekejap lagi kita akan tengok bagaimana pendapat Ibn Taimiyah, Mujassimah atau Wahabiyah, ketika memahami mukhalafah lil hawadits, dan bagaimana ahli sunnah wal jamaah memahami mukhalafah lil hawadits. Dan kita mengetahui bahwasanya yang namanya sifatus salbiyah ini, dia bukan sifat hakiki, tapi dia adalah sifat adami. Maknanya tengok, mukhalafah lil hawadits maknanya Allah tidak menyerupai makhluknya. Tidak menyerupai itu bukan sifat yang real, bukan seperti ilmu kalam. Semua sifat salbiyah itu akan diawali dengan kata-kata tidak, yang mana kata-kata tidak itu maknanya tak adil. Tengok, sudah makan Fatih? Saya tidak makan. Apa makna tidak makan itu?
saya tidak berbuat makan. Tidak berbuat makan itu maknanya tidak berbuat apa-apa. Saya tak berbuat, saya diam saja. Karena itu kata-kata tidak itu maknanya tidak ada. Ada sebuah candaan orang-orang itu candaan. Ada dua orang gaduh itu dibilang saya gaduh dengan kawan saya. Kenapa? Hakimnya tanya, kenapa Anda gaduh dengan kawan Anda? Kawan saya berhutang sesuatu, tapi dia tak nak bayar itu. Apa? Dia berhutang kepada saya nothing. Tidak ada. Macam mana tidak ada? Iya, dia berhutang kepada saya tidak ada. Saya nak minta tidak ada itu. Akhirnya kata hakimnya ini pandai. Suf, Anda tengok di bawah kursi itu. Oke, saya tengok di bawah kursi. Saya akan bayar utang kawan Anda. Anda tengok di bawah kursi itu. Orang itu tengok di bawah kursi. Ada apa di bawah kursi? Nothing. Nah, itu amik. Nothing itu amik. So, nothing itu tidak ada, Ustaz Fatih. Karena itu kata-kata sifatun salbiyah itu diawali dengan kata-kata tidak. Selama dia diawali dengan kata-kata tidak, maka dia itu bukan sesuatu yang real. Mukhalafatuhu lil hawadits maknanya Allah tidak menyerupai makhluknya. Tidak menyerupai makhluk itu apa? Karena itu tidak apa-apa persamaan antara Allah dan makhluknya dalam sesuatu yang awalnya tidak. Contohnya, manusia tidak mempunyai sayap, Allah tidak mempunyai sayap. Apakah maknanya Allah menyerupai manusia? Tidak. Kenapa? Karena kata-kata tidak mempunyai sayap, tidak itu tidak ada. Selama dia tidak ada, maknanya Allah tidak ada sesuatu yang real yang menyerupai manusia. Begitu pula kata-kata mukhalafatuhu lil hawadits adalah Allah tidak menyerupai manusia, tidak menyerupai makhluknya dalam sesuatu yang real, dalam sesuatu yang ada. Itulah yang namanya mukhalafatuhu lil hawadits. Paham Ustaz Fatih? Sedikit paham kan? Tak apa. Yang penting boleh sedikit paham sudah elok. Kalau nak tengok lebih jelas lagi saya bahas nanti bagi di mana namanya di grup ASD ini, grup di ASD link isi yang saya kemarin saya menjelaskan juga mukhalafatuhu lil hawadits di kitabnya Imam Ghazali, tapi dengan cara yang mungkin lebih detail daripada ini. Mukhalafatuhu lil hawadits, tamam. Wa haqiqatul mukhalafah lil hawadits ibaratun an nafyil musyabahah fi dzati was sifati wal af'al. Dan hakikat mukhalafah lil hawadits, so tengok. Hakikat mukhalafah lil hawadits adalah sebuah ibarat daripada nafyul musyabahah. Apa sih mukhalafah lil hawadits? Mukhalafah lil hawadits adalah nafyul musyabahah, penafian musyabahah. Kata-kata musyabahah itu maknanya adalah persamaan, kemiripan di dalam zat, sifat dan af'al. Zat itu adalah zatnya Allah, sifat adalah sifatnya Allah, af'al adalah perbuatan Allah. Maknanya di dalam tiga hal ini Allah tidak akan serupa dengan makhluknya. Tidak ada persamaan sedikit pun, tidak akan ada. Tidak akan ada sama sekali. Itulah yang namanya mukhalafah lil hawadits. Maknanya tidak akan ada persamaan sedikit pun antara Allah dan makhluknya di dalam tiga hal ini. Dahsyat kan? Sedikit pun, dalam 1% pun, maknanya zatnya Allah berbeda dengan zatnya makhluknya, sifatnya Allah berbeda dengan sifatnya makhluknya, perbuatan Allah berbeda dengan perbuatan makhluknya. Anda jangan heran, di setiap zat, sifat, af'al ada khilaf di situ. Dengan firaq-firaq yang sekte-sekte yang lain. Wahabi berbeza dengan ahli sunnah di dalam zat, begitu pula sifat dan af'al. Nanti Mu'tazilah berbeza di dalam af'al, Kristen berbeza di dalam sifat.
Karena semua ini mempunyai hubungan. Semua ini mempunyai hubungan. Saya akan sedikit demi sedikit menjelaskan perbedaan itu ketika kita membaca bab ini. Oke. Wa haqiqatul mukhalafah lil hawadits adalah sebuah ibarat. Hakikat mukhalafah lil hawadits adalah sebuah ibarat daripada penafian kemiripan antara Allah dan makhluknya dari zat, sifat dan afal. Falaisat dzatuhu min jinsil anwar. Maka zatnya Allah bukan dari jenis cahaya. Bukan dari jenis cahaya. Allah itu bukan cahaya. Cahaya banyak asal zaman ya. Ada cahaya apa ini namanya? Lampu, ada cahaya handphone, ada cahaya apa itu? Lilin. Lilin apa cakapnya sini? Lilin. Saya cuma boleh buka apa? Jendela. Ada cahaya lilin. Tanya sampai ada cahaya lilin. Cahaya itu banyak. Cahaya itu banyak. Apakah Allah daripada cahaya itu? Bukan. Allah bukan daripada cahaya. Karena yang namanya cahaya itu makhluk. Cahaya itu makhluk. Dulu tidak ada, tadi kan ada cahaya kan. Terus tiba-tiba saya buka tirai, kemudian cahaya masuk. Maknanya cahaya tadi itu tidak ada, kemudian ada, dan dari tidak ada ke ada itulah adalah makna lahudus. Tapi macam mana Habib cakap Allah itu bukan dari cahaya? Allah sendiri cakap Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah cahaya bumi dan langit. Beza. Anda jangan katakan Allah itu cahaya bumi dan langit. Itu makna Allah itu hakikatnya adalah cahaya. Di sini cuma ada tarkib mubtada dan khobar. Allahu nur. Allah kan sudah pernah belajar mubtada dan khobar, Mas Fatih. Allah itu lafzul jalalah mubtada, nur khobar. Kan memang macam itu kan. Loh, sekarang untuk menjadi mubtada dan khobar itu tidak harus menjadi hakikat. Tidak harus menjadi hakikat. Terus apa makna nur? Apa makna nur? Imam Ghazali di dalam kitabnya Mi'yarul Ilm mengatakan nur itu adalah al-mudhir li nafsihi wa mudhir li ghairihi. Seperti itu. Nur itu adalah sebuah kata-kata yang maknanya sesuatu yang boleh menampakkan selainnya. Dengan dia lainnya tampak. Itu namanya nur. Karena itu Imam Ghazali mengatakan dengan dia yang lainnya tampak, Allah paling berhak dikatakan dia itu nur. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan. Selain Allah, dengan Allah lah semua boleh ada. Karena Allah menciptakan semuanya. Karena itu dikatakan nur. Dikatakan nur. Ada lagi yang mengatakan nur itu adalah akal. Nur itu adalah apa? Akal. Karena dengan akal Anda boleh tampak hal-hal yang tak tampak. Bahkan akal itu lebih berhak dikatakan dia itu nur daripada cahaya ini. Benar. Karena cahaya ini hanya boleh menampakkan sesuatu yang hissi, yang materi. Tapi akal boleh tampak yang materi dan boleh tampak yang tak, yang abstrak pun dia boleh tampak. Karena itu akal pun dikatakan nur. Karena itu nur ini dikatakan nur karena dia itu boleh menampakkan hal-hal yang tak tampak. Tanpa adanya nur tadi itu yang lainnya tak tampak. Kemudian adanya cahaya semua boleh tampak. Oke. Manusia dengan adanya akal hal-hal yang pelik-pelik pun dia boleh tampak. Karena itu akal dikatakan nur. Dan begitu pula kalau kita tengok lagi, siapa yang menciptakan akal dan siapa yang menciptakan alam semesta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah dikatakan nur. Itulah asli kata nur. Inilah adalah pendapat Imam Ghazali dalam Mi'yarul Ilm, bahwasanya kata-kata nur adalah sebuah kalimat yang digunakan untuk sesuatu yang tampak dengan sendirinya dan dengan dia orang lain, hal lain boleh tampak.
Itulah yang namanya nur. Karena itu Allah dikatakan Allahu nur samawati wal. Bukan maknanya Allah itu min jinsil anwar. Loh, Anda jangan heran kalau ada beberapa sekte di dunia ini yang mengatakan Allah itu cahaya, Tuhan. Benar. Allah itu cahaya. Pernah dengar ada sebuah sekte namanya Tsanawiyah. Apa sebuah Tsanawiyah itu? Meyakini dua Tuhan. Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Itu namanya, ada namanya Tsanawiyah. Tuhan itu dua. Al-Zulmah wan Nur. Lawan. Al-Zulmah wan Nur. Dibilang Tsanawiyah itu, saya tengok di kitab-kitab banyak-banyak dulu orang India. Orang-orang India. Dan Allah itu bukan daripada jenis cahaya, bukan, itu bukan cahaya. Adapun cahaya yang dikatakan oleh Al-Quran, Allah itu cahaya bumi dan langit, bukan maknanya Allah itu mudhirus samawati wal ard. Apa? Mudhiru minal adam. Mudhir minal ada maknanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dari ketidakadaan jadi tampak. Jadi tampak, itulah yang namanya Allahu nur samawati wal ard. Ini kalau saya bentangkan di tasawuf, Anda boleh, ya Allah, boleh fana. Boleh fana. Benar, Imam ini bukan saya yang cakap, Imam Ghazali. Karena yang namanya nur itu maknanya dari sini kita mengatakan ada beberapa hal yang dikatakan nur. Dan hal itu ada yang lebih berhak, akal lebih berhak daripada cahaya-cahaya ini. Dikatakan nur karena tanpa adanya akal Anda tak akan boleh tampak cahaya itu. Karena itu kan apa itu namanya, lelawar, dia tak boleh tampak cahaya. Dia kalau tampak cahaya dia apa? Tutupi dengan sayapnya. Kan dia tak ada akal. Maaf. Begitu pula kucing pun kalau tengok Anda, dia mungkin bukan macam kita tengok. Dia berbeza lagi karena akal tak ada. Kambing pun macam itu. Karena akal, dia lebih berhak dikatakan nur. Karena itu kan dibilang kebodohan itu dulumat. Tengok Anda kalau nak ceramah-ceramah. War rasulu akhrajana min dulumatil kufur ila nuril Islam. Ila nuril Islam. Islam itu nur. Kenapa? Karena dengan Islam akan tampak hal-hal yang baik. Hal-hal yang tak nampak di dalam ketidakislaman akan tampak dengan Islam. Itulah asli kata nur. Karena itu hakikatun nur itu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan makna dengan Allah lah hal-hal yang lain boleh nampak. Hal-hal yang lain boleh nampak. Falaisat datuhu min jinsil anwar wala dhulumat dan Allah itu bukan dari jenis dhulumat, kegelapan. Tak ada. Saya bilang ada sebuah sekte mengatakan Tuhan itu dua, kegelapan dan cahaya. Dibilang mereka meyakini bahwasanya Tuhan itu hanya satu, yaitu cahaya. Kemudian yang namanya kegelapan ini macam memberontak. Apa namanya? Memberontak. Akhirnya dia ciptakan dunia ini untuk memberontak kepada Tuhan cahaya ini. Subhanallah ya. Ada saja. Dia mungkin tengok Tuhan itu macam dunia kita. Memberontak tak memberontak. Kerajaan, Pak. Walal dzulumat walal a'rad, dan Allah Subhanahu wa taala itu bukan a'rad. A'rad itu adalah sesuatu yang tidak boleh berdiri sendiri. Macam sifat, senang, susah, tak ada. Anda tak akan pernah tengok senang jalan sendiri. Ada senang. Tak ada macam itu. Ada susah. Tak ada macam itu. Yang namanya a'rad, senang, sakit, sehat, susah, pening, risau, itu adalah a'rad. Allah itu bukan risau. Ada kan beberapa orang sufi ini, kalau Anda tengok sekarang ini banyak sekali. Apa itu Tuhan? Kemanusiaan, cinta. Ada macam itu, ada cinta. Saya kalau tanya Anda, beri saya cinta, mana cinta? Tak ada. Maknanya cinta itu tidak akan boleh berdiri sendiri.
Cinta itu hanya ada di individu. Anda punya cinta Anda ke ayah Anda, cinta Anda ke emak Anda. Cinta ini tidak boleh dia itu mutlak. Dia harus ada koinnya, cinta Anda, cinta saya, cinta dia. So, Anda, saya, dia itu harus ada di samping kata-kata cinta. Kalau tidak ada kata-kata Anda, saya, dia, cinta ini tak akan ada. Kenapa? Karena cinta ini arot. Makna arot ini adalah sesuatu yang tidak boleh berdiri sendiri. Allah bukan itu. Allah bukan itu. So, Anda tahu ada yang namanya Einstein itu mengatakan bahwasanya Allah itu adalah sistem alam semesta ini. Maknanya Allah ini adalah sistem. Yang namanya sistem tidak akan mungkin ada tanpa ada alam semesta. Ada orang-orang yang berkeyakinan itu ada. Setiap kalimat laisat min jinsil anwar walal dulumat walal a'rad walal ajram ini boleh Anda buat research master. Benar? Boleh Anda buat research master. Walal a'rad walal ajram, dan Allah Subhanahu wa taala bukan daripada jirim. Jirim itu adalah sesuatu yang tergabung. Jadi macam ini Tuan, kita punya ini sajalah yang ini. Kita belah menjadi dua kan. Kita belah lagi jadi 4. Kita belah lagi terus akan sampai ke titik paling kecil. Dulu namanya atom. Sekarang atom pun boleh dibelah lagi. Apa namanya? Neutron, subatomic. Subatomic particle. Subatomic pun juga boleh dibelah lagi. Terus sampai hal yang paling kecil. Hal yang paling kecil itu di dalam ahli sunnah namanya al-jauharul fard. Paham Ustaz? Dia adalah hal yang paling kecil. So sekarang ada, sekarang ini dibilang particle of God. Jadi ada research mengatakan, sekarang ini research semua yang ada di dunia ini diciptakan dari satu hal. Sama. Apa yang ada di Anda, tubuh manusia ini sama dengan yang ada dalam tubuh hewan. Karena itu kan, apa namanya? Anda kalau apa itu namanya? Bukan dijahit. Kalau terluka, dijahit. Benangnya itu dari apa, teman-teman? Yang saya tahu daripada organ sapi. Karena itu kan bisa apa namanya? Bisa menyatu, bisa sambung. Coba kalau dijahit memakai apa? Kain. Memakai kain. Tak akan boleh sambung. Kenapa itu boleh sambung? Maknanya ada persamaan antara tubuh Anda dan tubuh hewan-hewan yang lain. Hewan-hewan yang lain. Itu yang sedang dicari sekarang. Bahwasanya dicari yang namanya DNA asal manusia ini apa? Kalau dicakapnya blueprint manusia dicari. Nah, ahli sunnah sudah cakap dari sebelum adanya research itu, sudah cakap dari dahulu possibility bahwasanya semua ini dari al-jauharul fard. Dari al-jauharul fard ini. Lah, jauhar fard ini mana tadi saya punya? Jauhar fard ini adalah titik yang paling kecil daripada manusia, daripada hal-hal yang lain. Ini Anda belah menjadi 2, belah lagi, belah terus sampai jutaan kali. Akan sampai ke titik yang paling kecil. Titik yang paling kecil ini namanya al-jauharul fard. Nah, titik yang kecil ini jika digabung menjadi 2, itu namanya jisim atau jirim. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala bukan dari jenis ini, bukan dari jenis ini. Karena ini adalah gabungan daripada jutaan jauharul fard. Titik yang paling kecil itu Anda gabung semua dengan bentuk pen jadinya ini.
dan Allah Subhanahu wa taala bukan dari ini. Kenapa? Kalau Allah dari Jauhar Farat, maka Allah akan sangat kecil sangat. Kalau Allah kecil sangat, macam mana kita setiap hari cakap Allahu Akbar? Tak ada guna itu. Dan Allah juga bukan dari ini. Kenapa? Karena kalau Allah dari Jerim, dia maknanya adalah gabungan daripada jutaan Jauhar Farat. Kalau dia gabungan dari jutaan Jauhar Farat, maka tak ada yang namanya Al-Wahdaniyah. Tak ada yang namanya Al-Wahdaniyah. Bukankah Allah itu Esa? Loh, macam mana dia Esa sedangkan dia tergabung daripada jutaan Jauharul Farat itu? Sifat Wahdaniyah akan hilang. Dan begitu pula kalau dia tergabung dari Jauhar Farat, apa bezanya dia dan manusia? Manusia pun juga sama, tergabung daripada jutaan Jauharul Farat. Tak ada beza. Wadah Ustaz. Ini saya sikit. Itulah perbezaan, itulah makna al-ajram. Bal kullu ma yakturu bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Akan tetapi bahkan apa yang ada di dalam kepalamu, di dalam otakmu, fallahu bi khilafi dzalik. Maka Allah itu bukan daripada itu. So, tengok. Cara manusia itu berpikir adalah dia melihat daripada hal-hal yang ada di sekitarnya. Anda kalau tengok, saya tak tahu kamera ini, orang boleh cipta kamera karena tengok mata apa yang chopper itu, helikopter. Helikopter, dia kan ambil dari apa itu yang mirip helikopter? Apa ya? Dragonfly. Saya tengok kamera itu orang buat karena mendapat inspirasi daripada mata dragonfly. Orang nak buat pesawat itu daripada burung. Anda kalau berenang ada macam kaki yang scuba diving. Apa? Kaki itik macam kaki. Orang Indonesia cakapnya kaki kata. Kaki kata. Loh, dia buat macam itu dari mana dia punya ide macam itu? Hewan yang mungkin orang Malaysia tengok itik, orang Indonesia tengok kata. Tak apa-apa, yang penting dia tidak ada pikiran sendiri original daripada dia. Tak ada. Dia pasti tengok alam lain. Pabrik yang ada ini factory. Dari mana? Oh, nanti kita buat ini nanti kita gabung. Dari mana mereka? Mereka tengok daripada tubuh manusia. Itulah cara berpikir otak manusia. Manusia berpikir karena mereka mendapat input daripada panca indera ini. Karena panca indera dia ibarat data, mengambil data Anda, data ini diambil daripada telinga, mata, dan lidah, bau, perasa. 5 panca indera ini di dalam otak manusia, dia ini ibarat input data. Dia ambil data. Kemudian otak memproses. Maknanya apa yang diproses otak dari gambar apapun itu adalah hasil dari apa yang panca indera serap daripada luar. Kemudian ketika Anda berpikir bentuk tertentu, form tertentu untuk Allah, punya tangan, punya kaki, punya wajah, punya ini. Maknanya apa, bentuk apapun yang ada di dalam otak Anda, semuanya Anda serap dari luar. Dan apa yang ada di luar semuanya adalah makhluk.
Itulah makna kullu ma khatara bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Dan apapun yang terlintas di dalam hatimu, maka Allah Subhanahu wa taala itu bukan seperti itu. Karena apapun yang terlintas di hatimu, apapun yang terlintas di otakmu, itu adalah apa yang engkau tengok daripada makhluk-makhluk Allah. Karena Allah menciptakan otak dengan sistem seperti itu, maka karena itu Allah tidak akan bisa Anda pikirkan di zatnya bagaimana bentuk Allah, bagaimana apapun yang berkaitan dengan zat Allah, Anda tak akan boleh. Anda cuma boleh berpikir tentang makhluk Allah. Sifat 20 pun itu bukan semua sifat Allah. Itu hanya sedikit tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Anda, yang Anda mampu untuk faham. Karena Allah menciptakan otak Anda dan Allah tahu bagaimana kapasiti otak Anda. Karena itu banyakkan la tufakir fi dzatillah. Jangan berpikir bagaimana zat Allah, bagaimana ini. Karena Anda tidak pernah tengok Allah. Anda tak pernah tengok Allah. Yang pernah Anda tengok adalah selain Allah. Dan apapun yang Anda tengok, Allah tak macam itu. Itulah makna ma khatara bibalik fahuwa halik. Wallahu bi khilafi dzalik. Makna ma khatara bibalik fahuwa halik, apapun yang terlintas di dalam otakmu, di dalam hatimu tentang zatnya Allah, maka itu halik. Makna halik itu adalah apa yang terlintas dari apa yang Anda lihat daripada luar, dan apa yang daripada luar itu halik, dia akan hancur. Dia akan hancur. Anda tengok orang, dia akan mati. Anda tengok sapi, dia akan mati. Anda tengok apa, dia akan mati. Selama dia akan mati, fallahu bi khilafi dzalik, karena Allah itu adalah qadim wal baqa. Wadih Ustaz Fatih. Itulah makna kullu ma yakhturu bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Ini semuanya adalah aplikasi daripada mukhalafatuhu lil hawadits. Allah itu mukhalafah lil hawadits. Loh Habib, terus kenapa kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Selama Allah itu tidak bisa kita fikirkan, kenapa kita harus beriman? Dijawab, para ulama menjawab, beriman kita kepada Allah tidak harus kita mengetahui hakikat Allah. Tak harus. Akan tetapi cukup kita mengetahui sebagian sifat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menyuruh kita mengimani hakikat dia, tak. Anda cukup mengimani sifat 20 yang saya berikan. Anda cukup mengimani saya itu ada, saya pencipta semua alam semesta ini, dan semuanya settle. Semuanya settle. Bahkan kalau Anda berusaha untuk mencari sifat saya di atas sifat 20, Anda sudah kelewat batas. Kalau ada orang ingin terus mencari tahu Anda, tanya, Anda macam mana? Anda macam mana? Anda apa ya? Rimas. Orang Indonesia cakapnya risih. Rimas itu apa? Tak selesa. Macam mana istri Anda? Macam mana ini? Anda kan apa ini orang nih? Macam itu kan? Begitu, itulah yang namanya sifat 20. Sudah, saya beri Anda sifat 20. Jangan ingin tahu saya lebih dari ini. Kenapa? Bukannya saya apa, tapi otak Anda tak akan mampu. Nanti kalau Anda di akhirat sudah mampu, sudah saya upgrade otak Anda untuk boleh di surga, saya akan beri lebih sedikit. Karena otak saya, karena kemuliaan saya, kesempurnaan saya itu tidak terbatas. Sedangkan otak Anda terbatas. Anda tak akan mampu. Anda boleh gila, Anda boleh gila. Itulah yang namanya fallahu bi khilafi dzalik. Falaisa lahu jihatun. Selama Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan makhluknya, maka Allah kalau maknanya sifat sebahagian hukum terhadap sifat Allah tu. Okey. Yang Tuhan tuntut kita beriman tu. Okey. Walaupun dia kan sebahagian kan, tapi sebenarnya dia sudah cukup untuk kita isbatkan kesempurnaan. Cukup kepada Allah. Yakni yang penting kita cuma wajib untuk beriman bahwasanya Allah itu mempunyai segala kesempurnaan. Apa itu segala kesempurnaan?
Di antaranya, contohnya adalah Allah mengetahui segala hal. Tapi apa itu ilmu? Saya nggak tahu. Cuma efek dari sifat ilmu ini, Allah punya sifat namanya ilmu. Karena itu Allah cakap Allahu alimun. Tapi hakikat ilmu ini apa? Saya nggak tahu. Cuma efek daripada ilmu ini yang diberitahu Allah kepada saya. Dengan ilmu ini Allah tahu segala hal. Allah punya sifat lagi namanya al-iradah, maha menginginkan. Apa hakikat iradah? Allah saya tak tahu. Cuma dengan sifat iradah ini Allah boleh mengkhususkan beberapa possibility yang Allah nak. Itulah yang namanya, ini sedikit demi sedikit akan saya jelaskan. Cukup dengan apa yang diberitahu Allah kepada kita untuk memberikan segala kesempurnaan kepada Allah di dalam level hidup di dunia. Di atas sifat 20, Allah masih punya sifatnya tak terhingga. Bayangkan kalau Allah beritahu kita semua sifat Allah yang tak terhingga. Pernah tak ada yang sedap, brownies pun tak sedap. Saat zaman suka teh tarik es, tak akan sedap. Kenapa? Karena akan terus berpikir. Anda belum pernah pening tengok exam. Kalau sudah pening exam itu, semua terang sedap. Karena apa? Pening. Bagaimana kalau Anda pening tengok sifat Allah ini? Wah. 20 sifat saja orang sudah pening. Apalagi kalau Allah tambah saja 20 lagi. Mungkin orang tak akan belajar kecuali ilmu kalam. Oke. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sama dengan para makhluknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mempunyai arah. Sering dengar kan? Di mana Allah? Di atas. Itu tak boleh, itu bukan madzhab ahli sunnah wal jamaah. Loh Habib, kenapa kalau memang Allah itu tidak di atas, kenapa ketika Anda berdoa tangan Anda hadapkan ke atas? Wadah? Oke, sekarang saya tanya, Allah di mana? Oke, kalau menurut saya di Wahabi, menurut saya Allah itu di arsy, di singgasana Allah. Terus kenapa Anda sholat menghadap Ka'bah? Bukankah Ka'bah rumah Allah? Orang itu ada di mana? Ada di rumahnya kan? Loh, Allah tidak ada di Ka'bah. Kenapa Anda sholat menghadap Ka'bah? Kenapa Anda tidak sholat menghadap atas saja macam ini? Loh, benar apa tak cakap saya? Kenapa Anda sholat menghadap Ka'bah? Bukan masalah di mana saya menghadap, di situ ada Allah. Bukan itu. Akan tetapi Allah menjadikan Ka'bah itu mulia. Allah memerintahkan kita kalau Anda sholat hadaplah Ka'bah, agar ada semacam unify antara umat-umat Islam, bukan unify internet. Maknanya ada semacam unify. Orang India pun sholat menghadap Ka'bah, orang Arab pun menghadap Ka'bah, orang Thailand, orang Malaysia, orang Indonesia, orang Singapura, siapapun selama dia Islam, dia akan sholat menghadap Ka'bah. Dia akan sholat menghadap Ka'bah. Bukan karena Allah ada di Ka'bah, tapi Allah menyuruh orang sholat menghadap Ka'bah. Allah bukan ada di atas. Kenapa? Karena kata-kata arah itu menunjukkan harus ada nisbah. Contohnya ya, saya di depan. Di depan apa? Di depan kamera. Maknanya untuk saya menjadi di depan harus ada sesuatu di depan saya. Saya di depan kamera. Maknanya kata-kata di depan itu saya memerlukan kamera. Kalau Allah di atas, Allah memerlukan sesuatu di bawahnya. Kalau Allah memerlukan sesuatu, kalau Allah berada di arah, maknanya Allah memerlukan sesuatu yang lain untuk ada bersamanya agar Allah tetap di arah, yaitu arah atas.
Loh, kalau kita nak masuk lebih dalam lagi, kenapa Allah di atas? Kenapa bukan Allah di bawah? Kenapa tak di samping kanan? Kenapa tak di samping kiri? Kenapa harus di atas? Untuk berada di atas saja Allah memerlukan sesuatu di bawahnya. Tanpa ada sesuatu di bawahnya, Allah tak akan menjadi di atas. Masa Allah memerlukan sesuatu? Tidak mungkin. Terus apa makna qiyamuhu binafsihi? Tak ada makna qiyamuhu binafsihi. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak berada di arah. Allah tidak mempunyai arah. Allah tidak mempunyai arah. Berbeza tempat dengan masa pun. Apa? Tempat dengan masa. Okey. Bahkan dengan zaman pun nisbah juga dia punya ni. Sama, tempat pun juga nisbah, zaman pun juga nisbah. Zaman itu karena pertama apa? Dia akan Allah yahtaj ila ghairi ya. Ketiga-tiga ni akan mengakibatkan Allah. Betul. Akan mengakibatkan penisbatan itu kemana? So tengok ya. Kita sudah paham masalah arah. Sekarang masalah tempat. Apa itu tempat? Tempat itu ulama mempunyai definisi sangat banyak terhadap tempat. Tapi definisi yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah adalah al-faraghul mutawahham, sebuah dimensi kekosongan yang ada di dalam otak, yang otak itu boleh abstraksi di tempat itu, di benda itu. Macam ini, tengok. Ini adalah gelas. Kita boleh abstraksi tempat yang sama seperti gelas ini, yang mana gelas itu menempatinya. So, kalau saya alihkan ini, di depan saya akan ada tetap tempatnya. Yang saya abstraksikan, saya apa? Abstraksi itu apa? Tahu abstraksi? Abstraksi itu saya ambil ruangnya. Tengok macam ini ya. Oke. Saya di depan saya sekarang ada macam ruang kosong yang ditempati ini, tapi sudah saya, itulah yang namanya tempat. Itulah yang namanya tempat. Al-faraghul mutawahham. Berbeda dengan Wahabi yang mengatakan tempat itu adalah, dia bukan mutawahham tapi syai'un hissi. Macam Anda di mana sekarang? Saya ada di rumah Habib Ali Bakir. Saya ada di rumah, ini rumah saya. Maknanya di tempat inilah Anda berada. Dari sini kita mengetahui yang namanya tempat itu adalah sesuatu yang isi. Dia bukan faraghul mutawahham. Rumah saya ini adalah tembok yang boleh Anda rasa. Dia bukan hanya ada di otak Anda, dan harus rumah saya itu lebih besar daripada Anda. Kalau Anda lebih besar daripada rumah saya, Anda tak akan boleh masuk. Maknanya kalau Allah berada di mana terus? Allah berada di arsy. Allah berada di arsy. Maknanya arsy kena lebih besar daripada Allah. Kalau arsy tak lebih besar, tak ada makna Allah itu lebih kecil daripada arsy. Dan arsy itu maknanya adalah singgasana. Maknanya adalah apa? Singgasana. Arsyul Malik dibilang singgasana raja. Agung pun di sini punya singgasana. Semua raja punya singgasana. Anda tak payah tengok raja-raja yang hebat-hebat macam apa, Raja Kisra, Kaisar, Raja Turki zaman dahulu, singgasananya besar. Anda tengok saja Raja Urdun, negara kecil Urdun itu. Anda kalau tengok singgasananya besar. Kenapa? Agar orang itu lebih selisa. Raja kalau singgasananya besar, jangankan raja, Anda kalau kaya, Anda akan beli Alphard kereta. Kenapa? Karena tempat duduknya besar. Kalau tempat duduk besar akan lebih selisa. Kalau Anda kaya, Anda akan beli kancil. Kenapa kancil? Kecil. Tak akan selisa. Berbeza daripada Alphard. Tempat duduknya besar. Ketika Allah itu maha kaya, maha
hebat, singgasananya akan besar. Sekiranya kalau Allah duduk akan selisa. Loh, maknanya tidak akan kita itu selisa kecuali singgasana itu lebih besar. Kan macam itu kan. Anda kalau tengok raja-raja, singgasananya akan lebih besar daripada rajanya. Tak mungkin rajanya besar, singgasananya kecil. Ada kursi-kursi yang kecil-kecil itu ya, kecil. Masa singgasana raja seperti itu? Kan tak akan mungkin. Singgasana kena yang besar. Sekiranya raja boleh macam ini, apa ini namanya, bersandar. Orang-orang Arab cakapnya yattaqi, taki. Tapi kalau kecil saja macam ini, raja macam itu, tak ada macam itu, raja tak macam itu. Sekarang ini bukan raja, tapi ini adalah rajanya raja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk akal kecil saja arasnya. Oke, kalau arasnya lebih besar daripada Allah, apa makna kita cakap? Allahu Akbar, tak ada makna. Karena ada hal yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ahli sunnah wal jamaah tidak cakap Allah itu ada di atas arsy. Tidak cakap Allah itu singgasana arsy. Tak ada cakap macam itu. Ahli sunnah cakap arsy adalah makhluk Allah yang paling besar. Tapi dengan besarnya arsy itu, Allah tetap kontrol itu arsy. Allah tetap menguasai itu arsy. Kalau arsy yang paling besar saja Allah menguasai, apalagi manusia. Kan kita kalau nak bangga, Anda tahu menteri fulan tak? Itu saya yang atur dia. Ada macam bangga kan? Bangga, oh dia, saya macam ini pun saya boleh atur orang-orang besar. Saya boleh atur orang-orang besar. Maknanya saya hebat. Berbeza kalau saya cakap, Anda tahu zaman kan? Zaman yang mana yang rambutnya panjang itu? Itu kalau saya cakap dia akan lakukan. Tak ada bangga. Karena siapa zaman ini? Siapa? Dia cuma seorang biasa. Berbeza kalau saya cakap, Anda tahu Raja Iran, tahu? Itu sama saya macam ini. Loh, Anda kan ada rasa bangga karena selevel raja pun tunduk di hadapan Anda. Begitu pula ketika Allah cakap wastawa alal arsy, sebagian ulama mengatakan istaula. Maknanya arsy pun yang sebesar itu Allah menguasai. Karena menguasai sesuatu yang besar, disitulah tampak keagungan. Disitulah tampak keagungan. Ketika arsy yang sangat besar sampai dibilang besarnya melebihi langit dan bumi menjadi satu, Allah menguasai itu. Apalagi orang-orang macam makhluk-makhluk macam kita, tak ada guna di depan arsy Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada guna di depan arsy Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna falaisa lahu jihatun wala makanun wala zamanun. Begitu pula zaman, maknanya waktu. Allah tidak mempunyai waktu. Karena waktu itu ada bersamaan dengan adanya makhluk-makhluk Allah. Karena kalau kita tengok waktu ini, tolak ukurnya adalah sesuatu yang baru. Detik itu 1 menit 60 second. 60 second, 1 second itu diambil dari mana? Diambil dari mana? Ada yang cakap, guru saya cakap, diambil daripada lompatan kancil. Apa tahu kancil? 1 lompatan kancil 1 detik. Maknanya 1 menit adalah 60 lompatan kancil. Loh, kancil sendiri itu adalah sesuatu yang baru. Macam mana Anda nak mengkiaskan Allah dengan makhluknya? Kalau Allah itu kalau waktu itu lebih besar daripada Allah, lebih lama daripada Allah, maka Allah akan dinisbatkan kepada waktu itu. Allahu kidamuhu zamani. Selama Allah itu masuk ke waktu lebih besar daripada Allah, waktu lebih luas daripada Allah dan lebih lama daripada Allah. Dan selama waktu itu sesuatu yang diambil dari sesuatu yang kita ambil secara abstraksi daripada makhluk, maka kita tidak boleh untuk mengkiaskan sesuatu
yang qadim dengan sesuatu yang makhluk. Kita tak boleh. Karena itu Allah Subhanahu wa taala laisa fi jihatin, laisa fi makanin, wa laisa fi zamanin. Allah tidak di tempat, tidak di waktu, dan tidak di arah. Karena waktu, tempat, arah hanya untuk makhluk Allah sahaja. Sesuatu yang baru. Kullu ma khatara bibalik fahuwa halik wallahu laisa kadzalik. Wa sifatuhu qadimah, dan sifat-sifat Allah itu apa? Qadimah. Baqiyatun. Baqiyatun. Qadimah itu maknanya Allah itu bukan maknanya punya sifat ilim sejak 1 juta tahun yang lalu. Dulu sebelumnya Allah tak punya sifat ilmu, tak. Maknanya sifat Allah semua itu dan zat Allah semuanya sama-sama qadim, semuanya sama-sama qadim. Walaupun otak kita boleh abstraksi, oh ini sifat Allah, oh ini zat Allah, kita hanya boleh memisahkan antara ilmu dan zat dari segi description dan mafhum saja. Tapi di dalam reality, sifat dan zat Allah tidak ada yang berasingan. Kenapa? Kalau sifat dan zat Allah itu berasingan, maka Allah akan menjadi tersusun. Kita hanya boleh memisahkan di dalam mafhum saja. Wasifatuhu qadimah wa baqiyah, dan sifat-sifat Allah itu qadim, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Mukhalifun fi af'alihi li'annahu huwa khaliq, dan Allah Subhanahu wa taala mukhalifun di af'alihi, perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan para makhluknya. Begitu pula sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Perbuatan Allah adalah menciptakan. Makna menciptakan, membuat daripada, mengadakan daripada ketidakadaan. Dulu manusia tak ada apa-apa. Sebelum ada alam semesta tak ada apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah cakap kun, semuanya jadi. Itulah akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Berbeza dengan akidah Ibn Taimiyah yang mengatakan di beberapa kitabnya bahwasanya dulu ada macam benda-benda yang masih belum dibuat, apa dibilang madah khomah, apa dibilang macam kita kalau nak buat baju dari kain yang masih apa, benangnya masih apa, kita bahan mentah, iya bahan mentah, dibilang madah khomah. Dia sama dengan ayat thabitah, bukan ayat thabitah, lain pula. Ini ada syai'un hakiki. Syai'un hakiki. Jadi dulu sebelum ada alam semesta, ada sesuatu bersama Allah. Karena itu Ibn Taimiyah tidak mengiyakan ada hadis yang mengatakan kanallahu walam yakun syai'un qablahu. Ibn Taimiyah tak nak riwayat itu. Ibn Taimiyah naknya riwayat ma'ahu. Bukan. Walam yakun syai'un qablahu. Ibn Taimiyah nak yang itu. Iya, memang tidak ada sesuatu yang sebelum Allah, tak ada. Tapi yang bersama Allah ada. Karena itu tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran menurut Ibn Taimiyah yang mengatakan sesuatu itu diciptakan dari ketidakadaan. Tak ada. Segala sesuatu diciptakan dari sesuatu. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Jin diciptakan dari api, manusia dari min solsolin kal fakhar, daripada tanah liat. Semua penciptaan dari. Betul apa tidak? Dari. Tahu dari mana Allah itu menciptakan tidak dari? Dahsyat kan? Dan Ibn Taimiyah mereka seperti itu, bahwasanya setiap penciptaan pasti ada asalnya. Karena itu ada sebuah bahan mentah yang ada bersama Allah. Dari bahan mentah itu Allah menciptakan alam semesta.
Allah menciptakan alam semesta. Itu adalah akidah Ibn Taimiyah di dalam beberapa kitabnya, dan itulah yang saya tahu daripada Syekh Said Foda ketika menuliskan tentang Ibn Taimiyah. Maknanya Allah itu bukan hanya Allah yang qadim, tapi ada bahan mentah yang qadim. Dari bahan mentah yang qadim itu diciptakanlah alam semesta. Karena itu aslinya alam semesta ini qadim. Sebab dia apa tadi nama dia bahan mentah apa? Madah khom itu bahasa Arab itu. Kira alam lah. Termasuk dalam alam kan? Itu bukan alam. Itu bahan mentah alam. Jadi dia selain Allah. Jadi bahan mentah itu yang qadim. Bahan mentah itu qadim. Alam tak qadim. Tak qadim karena itu diamik, diciptakanlah alam semesta. Jadi alam semesta itu diciptakan dari bahan mentah yang qadim ini. Dia tidak cakap qadim tapi bersama Allah. Lah kalau bersama Allah apa? Dahsyat kan Tuhan? Dan bahan mentahnya dia tak dicipta dari apa-apa. Kalau dicipta dari apa-apa, tidak akan ada makna sesuatu dicipta dari sesuatu. Tak akan ada makna itu. Nanti tasalsul. Nanti tasalsul lah. Ini dari tak akan ada makna seperti itu. Karena dia akan menghancurkan kaidah sendiri, la yujadu syai' yukhlaqu min adam, bal kullu syai'in khuliqa min syai'. Ini adalah kaidahnya kullu syai'in khuliqa min syai'. Ibn Taimiyah. Jadi kalau macam tu bid'ah ke? Apa? Kalau fahaman macam tu kita cakap bid'ah. Itu adalah pemahaman yang bid'ah. Apakah dia kafir, Pak? Karena ini laisa ma'lum minad-din bid-darurah. Laisa ma'lum minad-din bid-darurah. Saya tak suka mengkafirkan waktu saya tak suka, karena kita harus jadikan matlamat kita di dalam hidup itu tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu dia kita punya matlamat hidup. Kita bedakan, oh ini benar, ini salah. Bukan matlamat hidup kita fulan kafir, fulan tak kafir. Itu adalah sesuatu yang salah. Itu biarlah mufti yang bekerja. Kita hanya mengatakan ini akidah benar, ini akidah yang salah. Saya tidak akan melewati batas itu. Wadih. Mukhalifun fi af'alihi li'annahu huwal khaliq, dan Allah Subhanahu wa taala akan berbeza di dalam perbuatannya dari para manusia karena Allah Subhanahu wa taala itu al-khaliq. Allah Subhanahu wa taala itu al-khaliq, pencipta. Makna pencipta, menciptakan sesuatu dari adam, dari ketidakadaan. Berbeza dengan manusia. Manusia ini tidak menciptakan, tapi manusia ini dibilang kasab, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Karena manusia ini dia tidak menciptakan tapi dia mengkasab. Apa itu kasab? Kasab itu hanya dibilang muqaranatul qudratul haditsah bi qudratil qadimah. Maknanya ketika kita itu menginginkan sesuatu, Allah akan menciptakan kemampuan untuk melakukan sesuatu itu bersamaan dengan keinginan kita itu. Oh, saya nak pergi kelasnya Habib Ali Bakir. Ketika Anda ingin di dalam derajat tertentu di dalam keinginan, Allah akan menciptakan kekuatan bersamaan dengan keinginan Anda. Ketika Allah menciptakan itu, Anda mampu untuk pergi. Dan Anda menciptakan kemampuan Anda, bukan itu. Itu adalah kemampuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda hanya mempunyai keinginan. Lah, keinginan itu adalah kasab. Dengan adanya keinginan itu, perbuatan Anda yang kekuatannya berasal dari Allah dinisbatkan ke Anda. Dinisbatkan ke Anda. Bukan karena Anda melakukan, tapi karena Anda menginginkan. Terus apa perbezaan antara menginginkan? Apa perbezaan antara menginginkan yang sama dengan kasab dan berbuat? Salah satu perbedaannya, kasab Anda itu efeknya ke Anda, dan ciptaan Allah bukan ke Allah efeknya. Ketika Anda hadir majlis taklim ini, hadir maulid, hadir tempat-tempat yang baik, Anda akan memiliki sebuah ketenangan hati. Betul apa tidak? Anda kalau hadir maulid, hati Anda tenang. Apa? Itu adalah efek daripada maulid. Maknanya Anda mengambil berkah daripada maulid, dan berkah itu yang sebelum hadir maulid tak ada, setelah hadir maulid berkah itu
Ada. Berkah itu akan menempel di dalam tubuh Anda dan menjadikan tubuh Anda senang. Berbeza dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mencipta alam semesta ini, Allah tidak menjadi senang. Allah tidak menjadi sempurna. Allah tidak memerlukan alam semesta ini. Maknanya efek dari penciptaan tidak ada di dalam zat Allah, tapi efek daripada kasab yang kita lakukan ada di dalam diri kita. Itulah salah satu daripada perbezaan antara kasab dan fi'il atau al-khalaq. Yang mana pendapat ini dinafikan oleh Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya manusia ini mencipta juga, berbuat juga. Dan diskusi ini mungkin akan sedikit panjang. Saya tidak ingin di dalam level ini. Mungkin nanti kalau kita sudah masuk ke dalam bab yang kedua, kita akan kembali lagi ke mukhalafah lil hawadits dan untuk dalil-dalil akliyah, Wal ibad laisa lahum ta'thirun fi syai'in minal af'al. Untuk level ini kita masih cukup adillatun naqliyah. Begitu pula para hamba itu laisa lahum ta'thirun fi syai'in minal af'al. Hamba-hamba itu tidak mempunyai ta'thir, efek di dalam sedikit pun daripada perbuatan. Wa innama hiya qa'imatun bihim biktisabihim. Lah, tengok. Yang namanya kasab nanti akan saya jelaskan apa itu kasab ketika kita masuk adilah al-aqliyah dengan sedikit lebih detail. Karena itu yang pertama, kasab itu adalah keinginan seseorang yang mana keinginan itu akan berbalas dari Allah. Ketika Allah tengok, oh fulan ini ingin melakukan itu, maksiat ataupun taat. Karena itu kan la haula wala quwwata, maknanya apapun yang kita inginkan dari maksiat ataupun taat tidak akan ada yang bisa untuk melakukan kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kasab itu dia bukan perbuatan manusia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kasab itu yang ada di dalam manusia, dan setelah kita melakukan kasab itu, perbuatan kita akan menempel di dalam kita. Karena itu semakin banyak kita berbuat, pahala kita akan semakin banyak. Ketika pahala kita semakin banyak, akhlak kita akan berubah. Karena setiap perbuatan kita efeknya akan menempel di dalam tubuh kita. Karena itu kalau Anda hadir banyak-banyak majelis taklim seperti ini, akhlak Anda akan berubah. Ya, ini yang namanya tarbiyah. Ada kan beberapa syekh sufi itu tarbiyahnya disuruh zikir berapa? Ada zikir puasa. Saya tengok di beberapa kelas saya ada yang saya banyak mengajar thariqah di rumah-rumah mereka zikir la ilaha illallah 70.000 kali. Alamak, 70.000 kali banyak sangat. Kenapa seperti itu? Karena la ilaha illallah ini adalah pahala. La ilaha illallah pahala. Ketika Anda mengucapkan la ilaha illallah akan ada pahala. Pahala ini kemana? Ditulis oleh malaikat, dan pahala ini akan mempunyai efek di dalam tubuh Anda. Dan efek ini sedikit menempel, dan pahala ini akan merubah akhlak Anda lama-kelamaan. Begitu pula orang yang banyak puasa, akhlaknya akan berubah. Kenapa? Karena pahala puasa selain ditulis malaikat akan menempel. Itulah makna wal kasab qa'imatun bihim. Dia akan qaimah, akan ada bihim di dalam diri manusia. Kenapa? Biktisabihim laha. Karena para manusia itu yaktasib, bekerja untuk mendapatkan itu agar menempel di dalam jiwa mereka. Berbeza dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika menciptakan manusia itu efek dari penciptaan tidak menempel di dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berbuat pahala, begitu pula dosa. Karena itu kan ada hadis mengatakan, barang siapa berbuat dosa ada titik hitam. Apa titik hitam itu? Titik hitam itu selain dosa, ada titik hitam, efek daripada dosa yang menempel di dalam tubuh kita, jiwa kita, bukan hati, hanya jiwa. Tapi para ahli sufi cakapnya hati tak apa, sama saja. Akan menempel dalam hati hitam, titik, lama-lama kan penuh. Kalau sudah penuh susah sudah. Nah, apa namanya? Itu adalah yang namanya kasab.
Namanya kasab. Maknanya apapun yang kita lakukan, hal apapun yang kita lakukan, itu akan ada efeknya di dalam jiwa kita. Kalau kita melakukan taat, lebih sempurna. Kita melakukan maksiat akan lebih tidak sempurna. Dan sempurna ini berbeza-beza daripada thariqah ke thariqah yang lain. Ada thariqah mungkin ingin sempurna dengan cara zikir, ada sempurna yang daripada puasa, daripada sholat. Tapi thariqah yang paling kuat adalah bagaimana cara kita sempurna melewati ilmu. Karena itu banyak sekali para ahli thariqah itu mendidik anaknya dengan cara benar. Coba kalau Anda kelas-kelas macam ini, bukan hanya kelas saya, kelas-kelas yang lain, Anda hadir walaupun Anda penat, Anda prioritikan, akhirnya terus ada kelas, Anda cakap dengan kawan-kawan community thalabatul ilm 2 tahun, 5 tahun, Anda akan merasa ada tarbiyah ternyata. Ada tarbiyah yang Anda tak sadar itu. Anda tak sadar. Begitu pula ahli thariqah menyuruh kita setiap hari zikir 10.000 kali. Kenapa? Agar jiwa kita terdidik. So, kita suruh puasa Daud agar jiwa kita terdidik. Ada pula ulama yang menyuruh membuat tarbiyahnya dengan cara ilmu. Karena tidak ada orang yang boleh ilmu kecuali jiwa mereka akan kuat. Penat. Ilmu itu penat. Hadir maulid lebih mudah daripada belajar itu penat. Lalu pening, apalagi kalau Habib Ali menjelaskan lama. Pala saya macam terus macam itu. Tak ada ikon pula, panas badan, panas otak pula. Itu terus macam itu. Setan buat macam itu. Tapi kalau Anda bertahan, akhlak Anda akan berubah. Itulah yang namanya al-iktisab. Yang mana kasab ini menurut Maturidiyah dia mempunyai nama lain, dibilang iradatun juz'iyah. Kenapa? Karena ketika Anda menginginkan, Anda bukan menginginkan, Anda menginginkan sesuatu. Karena keinginan yang mutlak itu tak ada. Ada ingin tak ada. Saya menginginkan hadir kelas Habib Ali hari Senin tanggal 14 Januari pukul tengok. Ini adalah iradatun juz'iyah karena dia hanya satu, bukan iradatun mutlaqah. Maknanya sama, namanya saja yang berbeza. Berbeza. Kira macam kalau Tuhan kan af'al, maknanya ulama letak istilah iktisab tu kan nak membezakan kita betul dengan Allah. Jadi di dalam iktisab tu sebenarnya ada keinginan kita, dan juga perbuatan Allah. Memang seperti itu. Perbuatan Allah. Tapi keinginan kita tu ada kaitan dengan dia bersamaan dengan keinginan Allah juga. Tak. Jadi tengok ya. Ketika kita menginginkan sesuatu, Allah dengan ilmunya sudah tahu. Loh, bukankah dengan ketika Allah menciptakan keinginan apa yang saya inginkan, bukankah saya ini terpaksa untuk melakukan? Oh tidak. Tengok ya. Saya ingin minum. Tengok. Saya tiba-tiba tangannya Ustaz Zaman, ambil tangan saya, coba sini Ustaz Zaman, tangan Anda. Saya tak ada apa-apa. Saya tak bergerak apa-apa ini. Tangannya Ustaz Zaman yang menggerakkan. Tapi saya, alhamdulillah, saya tak ya capek-capek gerakan tangan saya. Tapi ini sudah sesuai dengan keinginan saya. Apakah di situ saya dikatakan terpaksa? Tidak. Karena terpaksa adalah saya berbuat berlainan dengan keinginan saya. Terpaksa tidak terpaksa itu hubungannya dengan keinginan, bukan dengan siapa yang melakukan. Tengok Zaman. Ada daging jidan. Daging jidan. Terpaksa atau tak terpaksa itu hubungannya bukan apakah ini dengan perbuatan saya atau dengan perbuatan selain saya, bukan itu. Terpaksa tidak terpaksa hubungannya apakah saya setuju dengan perbuatan ini atau tidak. Walaupun setuju saya dengan perbuatan ini tidak menggunakan tenaga saya.
Karena itu pembalasan pada hari kiamat cukup dengan kasab, walaupun tidak dengan kholq. Karena tolak ukurnya aywa. Faham Ustaz Zaman? Suf ada fi ghayatik diqqah suf. Ada fi ghayatik diqqah. Itu kata saya jelaskan bening Anda. Ini saya jelaskan saja Anda bening pun. Jelaskan lagi bening. Wah deh, tolak ukur itu bukan dengan perbuatan suf. Tenaga saya atau bukan tenaga saya, karena setiap perbuatan kita bukan dengan tenaga kita, tenaga Allah. Tapi kita setuju, apakah perbuatan itu bertentangan dengan keinginan kita? Kalau bertentangan dengan keinginan kita, walaupun dengan tenaga kita dianggap terpaksa. Anda kalau dirompak di mana namanya di dalam fikih, ceraikan istri Anda, kalau tidak saya tembak. Akhirnya dia melafatkan kata-kata cerai dengan kekuatan dia, tapi tidak dengan, tapi keinginan dia. Saya tak ingin, tapi karena saya apa katanya? Terpaksa. Kenapa terpaksa? So, hatta kata-kata itu Encik Azmi pun cakap terpaksa. Karena tolak ukur terpaksa bukan dari siapa tenaga itu, tapi apakah perbuatan itu bertentangan dengan Enggak. ayo sufadi fi ghayatit diqqah. Pada hari kiamat kelak kita, kan itu saya cakap. Sebenarnya untuk dosa dan pahala tidak perlu tenaga, tapi keinginan. Cuma Allah tafaddulan mengatakan ini amalmu. Ini bukan amal. Padahal kita bisa seperti itu karena Allah. Kita bisa berbuat. Anda kalau ingin hadir kelas ini pun, kalau Allah tak beri tenaga, Anda tak akan boleh hadir. Tak akan boleh buat. Sudah saya dulu dengan Ustaz Zaman nak pergi ke Restu, semua sudah settle. Yang tak settle traffic. Terlambat. Nah apa? Sudah datang pukul 7:30. Minyak sudah oke, semua sudah oke. Iradatullah yang tak oke. Allah tak nak. Kalau diberi sedikit saja traffic habis. Habis. Itulah yang maknanya iktisab. Insya Allah masalah iktisab ini akan lebih saya jelaskan nanti ketika sudah masuk di Adillah al-Aqliyah, akan lebih saya jelaskan apa makna iktisab dan apa sebenarnya perbezaan jauhari, perbezaan inti vital daripada iktisab dan fi'il. Jadi perbuatan yang baik dan terpaksa pun tak dikira lah. Apa? Kalau satu perbuatan baik yang kita buat tapi hati kita kerana terpaksa, jadi itu pun tak dikira lah kan? Tak dikira. Kenapa? Sekarang tak dikira maknanya tidak mendapat pahala. Tak mendapat pahala, jelas tak mendapat pahala Anda. Walaupun baik sekali. Kenapa? Karena pahala atau tak pahala, Anda kena mengharapkan ridho Allah. Akhirnya saya memberi uang kepada orang miskin 1 juta ringgit, tapi saya terpaksa. Saya tak suka. Cuma katanya Encik Azmi, kalau Anda tak beri saya tembak. Saya terpaksa. Sekarang saya memberikan ini sebab Anda apa sebab Allah? Saya mengharap ridho Anda agar Anda tak tembak saya. Bukan saya mengharap ridho Allah. Tengok. Karena tidak ada pahala.
Wa dalil alal mukhalafah minal kitab qauluhu ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dalil mukhalafah lil hawadits adalah laisa kamitslihi syai'un. Maknanya kamitslihi adalah tidak ada sedikit pun persamaan antara Allah dan makhluknya di dalam partikel yang paling kecil. Itulah laisa kamitslihi syai'un. Itulah laisa kamitslihi syai'un, yang mana jangankan macam Allah, jangankan Allah, yang seperti Allah pun tak ada. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya partikel yang paling kecil tidak ada persamaan antara Allah dan makhluknya. Wa minas sunnah ma warada an Ubay bin Ka'ab innal musyrikina qalu li Rasulillah unsub lana rabbaka fa anzalallah qul huwallahu ahad Allahus samad. Dan daripada hadis bahwasanya daripada Ubay bin Ka'ab bahwasanya musyrikin berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda kan berdakwah kepada Allah, maksudnya Anda ini panggil kami kepada Tuhan yang namanya Allah. Kami kan sudah punya Tuhan yang namanya Lata, Uzza, macam-macam itu. Oke, sekarang Anda nak hancurkan Tuhan-Tuhan itu. Anda nak panggil saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah tahu macam mana bentuk Lata karena ada berhalanya. Kita sudah tahu bentuk Uzza karena ada. Allah macam mana? Allah macam sapi kah? Allah macam ini kah? Hadza huwa makna unsub lana, yakni nisbatkan Tuhanmu. Macam apa? Bukan kata-kata nisbat itu seperti itu, macam saya al-Indonesia. Saya dinisbatkan ke Indonesia. Ana Segovi. Dinisbatkan ke Segaf. Maknanya Segaf lebih besar daripada saya. Kalau tidak seperti itu tak ada makna nisbah. Dinisbatkan, Anda dinisbatkan kemana? Kalau yang dinisbatkan lebih kecil, tak akan ada yang namanya nisbat. So, ada kan ini pensil Faber-Castell. Faber-Castell ini lebih besar daripada pen. Ada lagi apa? Pilot apa? Faber-Castell bentuknya ada yang dia produksi apa lagi selain pen? Pensil. Saya dulu ketika saya kecil yang mewarna itu kalau maknanya dia lebih besar daripada pen. Itulah yang namanya Faber-Castell. Setiap sesuatu yang lebih yang dinisbatkan dia akan menjadi lebih besar. Itu filsafatun nisbah, falsafatun nisbah. Nanti caranya menisbatkan macam mana itu masalah lughawiyah. Berbeza-beza. Hadromut cakapnya bukan Hadromouti, bukan Hadromi. Malaysia bukan Malaysiawi tapi Malaysia. So tengok. Malaysia. So banyak beza-beza. Son'a jadinya Son'ani. Itu Son'ani jadinya Son'ani. Itu adalah cara terpulang kepada ilmu nahwu, cara untuk menisbatkan. Tapi falsafatun nisbah seperti itu. Maknanya sesuatu yang dinisbatkan harus lebih besar. Karena itu Allah itu tidak dinisbatkan ke zaman atau ke makan atau ke apa. Kenapa? Karena nisbat itu akan menjadi lebih besar. Kalau nisbatnya lebih besar daripada Allah, tak ada mana Allahu Akbar. Dan kalau ada yang lebih besar daripada Allah, maknanya Allah itu mempunyai partikel-partikel. Ketika Allah mempunyai partikel untuk menjadi besar, maknanya tidak ada makna wahdaniyah, tak ada. Wadah. Musyrikin tanya, unsub lana rabbak, nisbatkan Tuhanmu kemana? Macam apa Tuhanmu itu? Akhirnya Allah menurunkan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allah itu ahad. Allah itu satu, tapi laisa min qabilil adad. Allah itu satu maknanya tidak ada sebelumnya sesuatu.
tidak ada sebelumnya itu ketiadaan. Tunggal. Bukan maknanya setelah Allah ada yang kedua. Itu adalah pendapatnya Wahabi kalau itu. Allahus somad. Makna as-somad adalah sesuatu yang dituju ketika di dalam keadaan kegentingan. Anda kalau ada apa-apa pasti ya Allah, ya Allah, ya Allah, kayak gitu kan? Ya Allah, ya Allah. Kalau apa namanya nak? Landing. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Kalau orang-orang nggak terumut, kalau punya penyakit apa ini namanya? Sudah tua kan ada sendi. Kalau dapat diri, ya bu, ya bu, ya bu, ya bu, ya bu, ya bu, ya bu. Aja gitu. Ya Allah, ya Allah, karena Allah itu adalah zat yang dituju ke dalam masa kegentingan. Itu namanya as-somad. Yang mana Ibn Taimiyah ketika mentafsirkan as-somad itu kan seperti itu. Maknanya as-somad itu adalah yang penuh. Tidak ada ruang. Maknanya Allah tidak makan karena Allah itu penuh. Itu adalah tafsirnya Ibn. Ini ada di dalam, Anda kalau tengok tafsir Ibn Taimiyah di dalam fatwa Ibn Taimiyah, kalam ini ada, saya pernah baca ada 3 pendapat, dan yang pendapat yang terakhir adalah pendapat bahwasanya Allah itu tidak mempunyai ruang, karena itu Allah tidak makan. Kita ini lapar ketika perut kosong, betul apa tidak? Perut saya kosong karena saya nak isi perut. Kita drive, tangki kosong, kita nak isi tangki karena tangkinya kosong. Kalau tak ada tangki atau tangkinya penuh, boleh kita isi minyak. Tak boleh kalau perut penuh. Kemarin saat zaman saya suruh makan, tak boleh habis perut saya penuh. Ketika perut itu penuh tak boleh makan. Sama, Allah itu penuh, karena itu Allah tak makan, karena Allah itu padat. Macam itukah Allahus somad? Saya tahu penafsiran Ibn Taimiyah ambil dari mana semacam itu, dan 3 pendapat Ibn Taimiyah menguatkan pendapat tafsir yang Allah itu penuh. Allah itu penuh. Ahli somad bukan ahli somad, ahli sunnah. Ahli sunnah mengatakan bahwasanya Allahus somad adalah Allah adalah zat yang dituju di dalam hal-hal yang penting. Tak masuk hal yang tak penting lah, doa itu bukanlah. Bukan, maksudnya di dalam hal yang genting Anda akan tahu Allah lah satu-satunya yang boleh bantu. Bukan maknanya kalau yang tak genting kita tak payah berdoa kepada Allah. Bukan maksud itu. Maknanya sesuatu yang hebat itu adalah sesuatu yang dimintai tolong di dalam hal-hal yang genting. Kalau Anda mempunyai problem yang pelik, yang sangat susah, yang penat, Anda akan tengok orang yang besar. Ini tak boleh settle ini kecuali Perdana Menteri. Ini sudah genting masalah. Ketika di dalam masalah yang darurat, Anda akan menuju satu orang yang Anda anggap hebat. Dan di dalam hal yang paling genting, Allah lah yang ketika ada pesawat nak jatuh, yang Anda sebut siapa? Allah. Ya Allah, Allahu Akbar. Ketika ada itu saya tengok pas saya di itu yang di macam ini apa tuh? Roller coaster. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Genteng kan dia. Takut. Fasomat alladzi lam yalid wa lam yulad. Somat, makna somat adalah sesuatu yang dituju dalam kegentingan, yang mana zat yang dituju dalam kegentingan itu lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kenapa? Karena sesuatu yang dilahirkan pasti akan mati. Pasti akan mati. Karena yang dilahirkan dia akan ada dari ketidakadaan. Karena sebelum dilahirkan dia tidak akan ada. Kemudian dia ada. Ketika dia ada dari tidak ada, maka dia akan kembali ke tidak ada. Setiap yang punya awal pasti punya akhir. Illa sayamut wala syai'a yamut illa wa yuraf. Dan tidak ada sesuatu yang mati kecuali akan diwarisi.
Ayah mati diwariskan oleh anaknya. Wa innallaha azza wa jal la yamutu wa la yuwaf. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mati. Selama dia tidak mati, dia tidak akan diwarisi. Apa yang Anda tengok semuanya ini, semuanya ada dari tidak ada, dan mereka semua akan mati, dan mereka semua akan diwarisi. Allah itu bukan ada dari tidak ada. Allah itu qadim. Selama dia ada tidak ada, dia tidak akan tidak ada. Selama dia tidak akan tidak ada, dia tidak akan mati. Selama dia tidak akan mati, dia tidak akan diwarisi. Walam yakullahu kufuwan ahad. Selama dia seperti itu, maka tidak akan ada satu zat pun yang boleh menyamai Allah Subhanahu wa taala. Bukan bahan-bahan mentah seperti yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah, ada bahan-bahan mentah yang diambil daripada bahan-bahan mentah itu untuk menciptakan alam semesta ataupun hal-hal yang lain. Qala lam yakun lahu syabihun. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak mempunyai syabih, tidak mempunyai satu hal pun yang sama seperti dia. Sama seperti dia atau yang mirip. Wala adlun. Adl ini macam kembaran. Wala macam apa? Kembaran, twin. Oh, kembar. Walaisa kamitslihi syai'un. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai persamaan dalam makhluk kepada makhluknya dalam partikel yang paling kecil. Wa qad ajma'atil ummah ala annallaha mukhalifun lil hawadits. Dan Allah Subhanahu dan umat sudah bersepakat bahwasanya Allah itu mukhalifun lil hawadits. Wa amma burhanul aql fasayati. Laqad nafi Ibn Taimiyah hadzal ijma'. Laqad nafa, tengok nomor 4. Laqad nafa Ibn Taimiyah hadzal ijma'. Bahwasanya Ibn Taimiyah tak setuju dengan ijma'nya. Pokoknya ijma' itu tak ada. Bahwasanya Allah itu tidak sama seperti makhluknya, karena Ibn Taimiyah punya agenda bahwasanya Allah itu sama dengan makhluknya di dalam beberapa segi. Allah hanya menafikan mumatsalah. Mumatsalah itu Allah tidak sama 100% dengan makhluknya. Itu yang nafa. Tapi Allah ada persamaan sedikit. Allah tidak sama dengan makhluknya dari segi Allah itu bukan dari daging dan darah. Yani not blood and flesh dibilang. Saya banyak tengok movie cakapnya blood and flesh. Makanya Tuhan itu bukan darah dan daging. Maknanya mungkin akan sama dengan manusia, tapi darah dan daging tidak. Bukan. Ibn Taimiyah maknanya akan ada persamaan antara Allah dan makhluknya di dalam beberapa segi. Wada'a annahu lam tajma'il ummah ala annallaha la yusyabihul makhluqat min jami'il wujuh. Bahwasanya Ibn Taimiyah mengklaim bahwasanya umat itu tidak mengijmakan, tidak ada ijma' bahwasanya mereka menafikan Allah itu dari segala segi. Tak ada ijma' macam itu. Bal idda'a annahu lam yarid masfut tasbih fi syariah. Bahkan tak ada di dalam syariah, tidak ada yang menafikan tasbih. Ada tasbih itu. Tengok. Dahsyat apa? Bahwasanya di dalam syariah itu ada yang mengatakan Allah itu seperti makhluknya, kata Ibn Taimiyah. Wa annahu lam yadummu ahadan bit tasbih. Dan syariat tidak mencela salah seorang pun karena dia tasbih. Wa amma ma warada an ba'di salaf min nasfi tasbih famuraduhum faqat nafyu qaunillahi ta'ala min lahmin wa admin. Kalaupun ada ulama-ulama yang menafikan tasbih, maknanya tasbih Allah daripada lahmin wa admin. Maknanya Allah itu tidak daripada daging dan azam, tulang. Wa hadzal kalam fi ghayatis syanaah. Dan kalam ini di punca kejelekan katanya. Ini adalah mocking terhadap Allah, katanya Syekh Said. Wa huwa mutamasyin ma'a madhhabihi fit tajsim wal mughalathah. Ini adalah selaras sejalan dengan mazhabnya Ibn Taimiyah fit tajsim wal mughalathah. Wa qad bayyana dzalika bi tafsilin fi kitabina al-Kashifus Shaghir an aqaid Ibn Taimiyah. Dan sudah saya jelaskan
masalah ini di dalam kitab namanya Al-Kashifus Shaghir. Ada kitabnya di dalam internet pun ada. Oke, aku nak tanya pasal ini. Kalau tak ada, kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.